Oke, halo Sobat TBR, selamat pagi teman-teman semua ya. Baru jumpa lagi nih teman-teman di sesi mapping dan analisa ya teman-teman ya. Analisa market ya teman-teman. Kemarin tuh kita sempat ada entry yang terakhir di video kita. Kita ada pasang buy limit di sini ya dengan risk and reward 1/4 ya teman-teman. Nah, cuman ternyata hanya hit TP kedua aja nih teman-teman. Hit TP kedua. Nih. Oh, tuh ya teman-teman ya. ITP 1, ITP 2, lalu kembali di 6. Tadinya target ekspektasi TP kita di 3373 ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kita udah dapat berapa pips nih, berapa poin nih. Sekitar 170 poin ya teman-teman. 170 poin. Dengan SL resikonya hanya 2 poin ya. 17 poin. 2 poin banding 7 poin teman-teman. Cukup bagus ya, 1/8 RR ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman. Kita ada Meeting lagi untuk hari ini per tanggal 8 hari Selasa ya teman-teman ya. Seperti biasa, saya akan menandai dulu ya teman-teman. Marking dulu zona-zonanya. Oke, oke. Sebentar kita akan ke dulu aja. Kita main time frame kecil aja teman-teman ya untuk hari ini. Untuk entry di hari ini teman-teman. Sebentar saya akan tandai dulu untuk area support ini ya teman-teman. Supply yang udah di break teman-teman. Oke, ini juga sama support. Ya, bisa ada area resisten di sini, teman-teman ya. Resisten, area base sini. Oke, target ekspektasi kita akan coba cari buy untuk ke area sini. Ini kan jadi area sell penting, teman-teman di sini penting. Ini area sell nanti coba kita cek ke time frame lebih besar lagi. Yap, supaya di sana. Oke, nah, di sini. Oh, jadi emang kemarin tuh ada kenapa kalau bisa terbang juga. Sebenarnya kalau dari news itu nggak ada ya teman-teman ya. Hampir hampir pure dari ini aja teman-teman teknikal ya teman-teman ya. Gold itu berhasil membentuk pola IHNS teman-teman. IHNS. Nah kemarin tuh sempat terbang karena dia membentuk pola IHNS. Apa sih IHNS tuh? Jadi inverted head and shoulder teman-teman. Nah seperti itu. Jadi seperti ini caranya teman-teman. Head and shoulder teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Tuh ya. Tuh ya teman-teman ya. Dia berhasil membuat pola ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh, ini dia menunjukkan kenaikan teman-teman. Set, 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 set. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, namun untuk selanjutnya kita akan membaca pergerakan market ya hari ini. Polanya hampir sama, cuman kalau dilihat dari time frame kecilnya dia sudah membentuk wave correction ya teman-teman. Sebentar. Seperti biasa untuk yang kita gunakan itu di SMC method ya teman-teman ya. Smart money concept strategi. Yang pertama saya akan tambah terlebih dahulu untuk area OTA-nya. Oke, OTA-nya di sini. Ini sebagai zona buy kita, namun masih terlalu besar ya teman-teman. Kita akan sedikit memperkecil lagi dengan cara bagaimana identifikasi order block dan juga FVG-nya teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, kita bisa pakai eh, indikator yaitu namanya SMC teman-teman ya. Smart Money Concept dari Lux Algo. Nah, seperti ini.
saldo, lalu kita masuk ke settingannya, FI-nya kita masukin, kita masuk ke area besar, oke belum nampak ya teman-teman. Oh, gede juga nih, gede cukup, cukup besar ya teman-teman ya. Kalau kita tarik seperti ini gimana dia? Oke, di 1817 ini teman-teman ya. Oke, di sini, oke, kita akan melanjutkan untuk mencari konfirmasi lainnya teman-teman. Mencari konfirmasi berikutnya, seperti apa sih kira-kira ya? Kira-kira apa nih yang bisa membentuk bahwasannya ini tuh jadi alasan yang kuat kita bisa entry di sini itu gitu teman-teman. Karena kalau hanya dari Vibo dan juga FVG aja, saya rasa kurang ya teman-teman ya. Kita coba cari apa konfirmasi lainnya gitu. Alasannya kenapa sih kita mesti buy di sini? Pertama kita akan tandai dulu ya teman-teman harganya di sini price 317 sampai dengan 318. Oke, kita hidupin aja sampai sini teman-teman. Sampai 20. Oke, 320. Enter. Oke. Coba masuk ke daily dulu. Kali tidak apa. Oke. Oke. CISD di sini. Empat dulu. Dan satu. Hmm. Gitu. Oke. Ini teman-teman ya. Sama kita ada ini teman-teman. Oke. Ini perlu saya rasa. Cukup ini aja berarti teman-teman. Nah, kita akan coba pakai wave correction ya, teman-teman. Pakai Elliott wave teman-teman ya. Kita lebih lihat terlebih dahulu. Saya rasa dia oke. Di sini ada pergerakan impulsif teman-teman. Saya hilangin dulu sebentar. Ada pergerakan impulsif di sini. Tek 82 06180627. Oke. Tek 0382. Oke. Nah, pakai teman-teman yang di sini kita tanda dulu. Ini sebagai internal yang baru ya teman-teman. Ini sebagai IMS ya teman-teman ya. Sorry sebentar. Sini. Sebentar quotes-nya atau MMSS ya teman-teman. Ini sebagai internal law kita di sini dan ini sebagai sudah di break ini baru internal law baru internal high baru di sini internal high barunya di sini internal high low-nya di sini lanjut ke sini dia ada break buat SMS MSS dan jenang ke bawah oke berarti kita akan tandai teman-teman ya nah, yang paling pertama aduh udah gede banget yang pertama ini dua di sini daerah sini. Nah, ini terakhir yang pertama di sini. Ini yang ketiganya. Ini yang ketiga, sorry, ketiga, keempat, dan kelima di sini ya, teman-teman. Nah, jika kita pakai konsep teori Elliott wave, ya, ini kan tampak seperti ini, teman-teman. Tuh, A, dua, tiga, empat, lima. Sudah memenuhi ya, teman-teman ya. Kita coba masuk ke M5 biar lebih nampak. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh ya, lebih ini ya sekarang ya, lebih jelas di sini. Tuh. Di sini, masuk ke sini, di sini, di sini. Oke, oke.
A, B, C, satu, dua, tiga, empat, lima, satu. Ya oke teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, quote put seperti ini. Dibuat naik, pullback lagi. Seperti itu teman-teman. Untuk rumusnya itu kalau misalnya kita menggunakan Fibo, di ada ya temennya, ada rumus sendiri. Jadi memang untuk mengidentifikasi pergerakan impuls atau enggak itu ada dari bisa dari Fibo, bisa dari melihat dari apa karakteristik karakteristik dari candle teman-teman. Cuman untuk sekarang nih emang membuat impulsif banget ya teman-teman. Sampai di H1 aja kayak layangan ya teman-teman. Hijau semua seperti ini ya. Hijau, hijau, hijau. Terus reject di area sini, area supply. Masih di reject lagi di sini. Yang kemarin NFP ya teman-teman. Terus jatuh sampai ke 3011, 3311 teman-teman. Oke, lanjut kita akan koreksi, kita akan deteksi eh, penurunannya teman-teman ya. Sampai mana kira-kira teman-teman? Coba menggunakan Vibo dulu di sini teman-teman, tarik sampai ke titik bawah itu di sini teman-teman nih. Nah, sama ya teman-teman. Oh, ada double bottom di sini. Kita bisa buy dulu sih di sini teman-teman. Double bottom dan dia masih respect teman-teman ya. Masih respect dari order block yang ada di sini teman-teman. Sangat baik. Mungkin bisa dapat sekitar 2-3 poin teman-teman. Nah, oke. 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 Ini kalau jadi OTSL-nya di sini teman-teman. Kita akan coba masuk ke M15 sekaligus buka ya FVG juga nih teman-teman di sini teman-teman. Tuh ya, tuh ya, tuh ya, teman-teman ya, teman-teman ya. Ntar kita akan masuk ke apa namanya? Instagram di sana, pasti di sana. Oke, oke. Oh, ini juga strong high. Oke. Nah, 618 kita cari ya untuk target TP kita ada untuk area di penurunannya ada dua kemungkinan teman-teman ya. Antara di sini sampai ke sini teman-teman di 1618 ini teman-teman. Namun secara konsep ada wave harga yang terbentuk yang membuat yang apa ABC correctionnya itu titik terakhirnya di wave kedua teman-teman. Wave keduanya di mana ini teman-teman? Nah, ya. Dan kalau kita buatkan seperti ini teman-teman. Bentar, kita agak besar lagi. Ini jadi wave ke satu ya. Ini jadi wave kedua. Terus tiga di sini. Ini menjadi empat. Empat di sini. So, yang atas ini jadi angka lima atau titik terakhir dari kenaikan impulsifnya teman-teman. Nah, terus bagaimana correctionnya? ABC correction ya teman-teman ya. Bisa tandain ini sebagai area B teman-teman. Ini bisa jadi area B ya. Ini bisa jadi area B. Area B. Saya tidak menyarankan untuk nge-sell ya teman-teman ya. Kalau menurut aku lebih baik cari buy dulu aja karena memang momentum buy-nya lagi kuat banget. Bisa jadi dia nggak sampai turun ke bawah sini teman-teman. Bisa jadi dia nggak ngejemput zona buy kita nih. Nah, B-nya di sini, di area sini teman-teman nih. Sorry, sebentar, saya akan tanya lagi. Zona untuk seller di sini, ini zona jadi poin B-nya dia untuk berhasil ngebentuk ambisi correction. Kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti biasa ya teman-teman. Kita ada dua ini ya, kayak tadi yang sebelumnya itu. Yang ini sebagai low risk, yang ini sebagai high risk atau medium risk ya di sini ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus untuk itunya seperti apa? Dia akan membuat seperti ini ya teman-teman pergerakannya.
Nomor seperti ini di sini. Bentar, saya akan dekatkan dulu yang ini. Nah, oke. 320 ini teh naon? Bentar, oke. Kita akan coba buat ukur pakai Vibo ya teman-teman ya. Pakai Fibonacci, sebentar. Hapus dulu aja. Fibonacci, settingannya boleh teman-teman ikuti. Sebentar, saya akan buat di sini. Simpan sebagai, oke. 0, 0, 3, 8, ini apa dulu? Apa dulu? Apa dulu? 0, 3, 8, 6 nggak usah, 8 nggak usah. 0, 3, 8, 2. Sorry, sebentar. 05, 05. Nah, ini 05, 05, 05. 05,5. Kan ini coba di akun hijau. Dan yang 03, 1382 di mana? -0,382. -0,382. Nah, ini sebagai warna hijau. Ya, seperti ini. Besar dulu. 1, 2, 3. Ah, ini ya. Oke, teman. Oke, balik dari sini. Nah, oke, saya udah ketemu ya teman-teman ya. Untuk retrace-nya dia ke area sini, teman-teman. Ini saya save dulu sebagai upload. Oke, kita akan coba entry sell di sini teman-teman ya. Tapi disclaimer dulu nih, teman-teman, saya nggak ada apa ini berdasarkan POV saya teman-teman ya. Terhadap market ya. Tetap gunakan manajemen yang baik, tetap gunakan apa alot yang bijak dan juga cara entry yang benar ya teman-teman. Teman-teman bisa kombinasikan dengan cara teman-teman buat analisa di market SAU-USD gitu loh teman-teman, dan dicocokkan apabila memang kita cocok bahwasanya di sini kita akan cari sell, boleh teman-teman sell juga. Namun apabila ada ketidakcocokan terhadap dari apa analisa teman-teman, lebih baik ya teman pertimbangkan lagi untuk mengikuti arahan atau entry sinyal dari saya teman-teman ya. Tetap ya disclaimer ya on ya teman-teman ya. Oke, ini internal high from secara long term frame high. Dan dia pindah ya, teman-teman di sini ya. Setuju ya teman-teman ya. Ini sebagai MSS ya teman-teman. Di sini teman-teman ya, sebagai IMSS-nya teman-teman. Di sini lah kurang lebih lah di sini. Ini sebagai MSS kita. Oke, ini sebagai internal law kita di sini teman-teman. Internal law. Oke, oke. Di sini nggak ada ya teman-teman ya. Ada ya. Sebagai tempat seperempat, apakah ada support atau RBS atau SBR gitu ya teman-teman ya. Ini dong sih, ini masuk ke RBS. Terus ini bisa nih ada sini. Terus nggak ada teman-teman. Sini teman-teman ya. Dari ini 9 sini teman-teman. Hmm, 4, 3, 4, 6. Oke. So ini juga teman-teman ya. Nah, oke, kita masuk lagi ke M5 lagi.
Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, Q6 dia ya. Oke, kita tandai dulu. Kita akan tandai terlebih dahulu teman-teman. Objek. Oke, kita dapat kesimpulan bahwa growth akan turun dulu drastis sampai ke 320 ya teman-teman ya. Ini menjadi zona buy kita di area sini teman-teman. Nah, kita akan coba buy dengan SL setipis ini teman-teman ya. Zona 10 poin atau 1 poin teman-teman. Ya, 1 poin ini untuk kita jadikan zone buy kita. Dengan SL kita akan coba sampai hanya hanya sebentar teman-teman. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, oke. Perlu pencocokan lagi teman-teman biar nggak salah. Oke, satu, dua. Oh, ini di sini dua ya. Dua di sini. Bisa jadi situ. 317. 317. Oke. Selanjutnya saya akan coba cek pakai Fibonacci ini, teman-teman. Pem. Pem. Oh, di sini, teman-teman ya. Hmm. Kita nomor 18 di sini, teman-teman. 11 ya. Jauh juga dia buatnya. Coba ada angka lain tuh. Yang masih kita cocokkan ya, teman-teman. 11618 1382 gitu boleh masukin teman-teman 1382 di sini 382 pem. Ah, oke. Ini jadi zona kedua kita ya teman-teman ya. Ini zona buy kedua kita sini, zona buy kedua kita di sini, zona oke pertama di sana. Oke, I know. Saya paham. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita akan buy di zona ini pertama 3317 nih. SL-nya 318 ya teman-teman ya. Nah, jauh-jauh. Oke. Jadi sampai sini BEM ini juga BEM di sini. Terus ini sebagai zona buy kedua. Sorry. Ini sebagai zona buy kedua kita. Ya teman-teman biar nggak ini. Sebenarnya zona buy lebar teman-teman. Kita ingin coba mengubah industri ini menjadi industri yang low risk tapi high return ya teman-teman ya. Kita semua pengen kayak gitu ya teman-teman ya. Sepakat ya teman-teman. Oke. Yap. Set. A, B, C. Ya, harusnya itu memiliki sesuatu ini ya. Tapi, saya bisa prediksi akan ke sini, baru dia akan naik ke atas. Seperti itu. Jadi, kalau dikasih SMC-nya, ini kan termasuknya terlalu impulse ya teman-teman ya. Nah, ada dua kemungkinan dia akan membuat inducement dulu sampai ke area sini. Ya, sejajar juga sama ini ya teman-teman. Ya, di sini kan sejajar sama poin duanya. Masuk ke area base juga ya teman-teman. Seperti yang kemarin ya teman-teman ya. Reason kita punya banyak reason ya. Semakin banyak konfirmasi dan juga alasan entry, itu semakin punya high probability yang tinggi, teman-teman. Nah, kayak gini kan. Oke, kita tanda dulu. Poin duanya di sini. Dan poin ke itunya di sini. Area base-nya. Oke. Ekspektasi kita adalah gold tidak terlalu ke dalam masuk ke base area base-nya. Hanya menyentuh ke bagian atasnya aja, teman-teman. Nah, oke. Kita coba penuh posisi. Untuk buy di sini, target ininya
Ekspektasinya itu hanya seperti ini teman-teman, hanya di OB terakhir di sini yang internalnya yang ditembus ya teman-teman ya. Dengan SL seperti ini target apa untuk target TP-nya karena ada dua ya. Untuk target TP keduanya di sini ya teman-teman ya. Sebentar. Karena sebenarnya momentum untuk kenaikan masih tinggi, masih kuat banget teman-teman. Bisa jadi dia langsung cuan ke atas nih teman-teman. Ke area sini lagi atau ke sini teman-teman. Kita akan coba di sini teman-teman ya. Di sini terus selanjutnya posisi buy itu di sini teman-teman. PM, PM. Oke. Nah, A, B, C. A, B, C. C-nya di sini. C, sini. C di sini area sini teman-teman. Gede sebenarnya teman-teman ya. C-nya di sini. C-nya di sini. Terus membentuk A, 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C lagi di sini. Terus buat sini nanti A, 1, 2, 3, 4, 5 wave lagi nanti untuk 6 lagi teman-teman. Oke, kita akan tandai juga biar lengkap ya teman-teman ya. Biar lengkap, kita akan tambahin trendline lagi di sini. Nah, garis trendline-nya. Oke, secara high time frame seperti ini teman-teman. Jadi gue tas 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 seperti itu teman-teman. Buat kalian akan ke sini. Ini sebagai poin. A, B, A, A, B, C, D, I, I-nya di sini. I-nya di base di sini. Oke. Untuk pembahasan besok ya teman-teman, kita akan bahas koreksi lagi seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, kita udah buat setup untuk hari ini teman-teman ya. Oh ya, ini jadi masih jadi zona asal kita di atas teman-teman. Oke, down ya. Untuk hari ini, gold akan buat koreksi sehat terlebih dahulu untuk selanjutnya melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Jadi untuk Asia Session sampai London Session kita bisa cari sell terlebih dahulu sampai ke area sini. Lalu kita bisa udah masuk area 320 kita udah siap-siap untuk cari momen buy-nya aja ya teman-teman ya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, pertama kita udah menemukan zona FVG-nya di sini. FVG-nya di sini, order blocknya di sini ya teman-teman di poin 2 ini. Tambah konfirmasi lanjutannya itu ada ABC correction atau Elliott wave ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Inducementnya mungkin akan membuat dari sini teman-teman angka poin 4 dari Elliott wave, inducementnya di sini teman-teman. Sampai sini teman-teman. Karena dia membuat impulsif. Ini belum yang ini belum valid break of structure ya teman-teman. Break of structure hanya ini ya teman-teman. Di sini. Ini MS. Tak break of structure di sini teman-teman. Ini bosnya di sini teman-teman. Ini bos. Ini belum valid. Belum valid. Tapi di sini juga membentuk. Ini udah terbentuk ya teman-teman. Lihat nih ya. Terbentuk itunya nih. Apa namanya? ANS-nya nih. Tuh ya. Waspada teman-teman. Kalau ada karya sini. Ya. Mungkin Dinamo bisa dalam lagi. Tapi bisa ketahan di area sini. Sini ada base juga. Ada underblock juga. Jadi ya untuk Junam jauhnya nggak sampai ya teman-teman. Bisa ketahan teman-teman ya. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya untuk mapping dan analisa hari ini. Saya Reza, saya pamit undur diri. Salam cuan, salam profit. Gunakan money management yang baik dan juga jangan entry asal-asalan ya teman-teman. Apabila teman-teman ada ingin diskusi dan juga ingin sharing tentang metodenya atau analisanya, bisa datang ke kantor kami yaitu di Gedung Geraha Mandiri. Ada saya nanti di sana, ada Erza ya teman-teman. Teman-teman bisa tunggu dengan saya untuk
diskusi dan sharing lebih lanjut ke teman-temannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Salam profit ya Sobat Trader ya.